Iya, Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, selamat malam. Kembali kita berjumpa bersama-sama pada malam hari ini di dalam acara Meeting on Air di hari Jumat tanggal 9 Oktober. Ya, puji Tuhan, saya menyapa kepada Bapak Ibu yang menyaksikan siaran ini melalui Facebook, Instagram, dan YouTube. Biarlah kita semua bisa menikmati acara ini, bisa mengikuti dengan baik lewat pujian, mendengar firman Tuhan, dan di dalam doa-doa kita. Dan saya berharap biarlah acara pada malam hari ini betul-betul bisa memberkati kita dan membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita mengawali acara kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat hari, waktu, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami bisa kembali ada di hadirat-Mu di dalam program Meeting on Air pada malam hari ini Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan, dan kami mau berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkati acara ini Bapa, sehingga bisa menjadi berkat buat seluruh umat-Mu, bahkan siapapun yang menyaksikannya melalui Facebook, Instagram, dan YouTube Bapa. Kami percaya kuasa yang sama yang ada di tempat ini sama juga ada di tempat setiap orang yang menyaksikannya Bapa. Berkati kami semua Tuhan, bahkan berkati setiap peralatan yang kami pergunakan untuk acara ini ya Bapa, sehingga bisa semuanya berfungsi dan nama Tuhan saja yang akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita akan naik satu pujian kepada Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah
layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan di hadapan Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu bagi kami, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ramaya, ramaya, haleluya, haleluya, haleluya. Kiara ramana lamo, kiara lama sandana ya rala ya rala. Haleluya, puji nama-Mu. Haleluya, ya terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, berlimpah kasih-Mu. Haleluya, haleluya, rada masyada dalam marala. Biarlah malam hari setiap kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan penyertaan-Nya sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Tentunya bukan karena kuat dan gagah kita, karena Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong.
Tuhan yang setia dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam naungan-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia. Terima kasih, terima kasih Yesus. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu, tunjukkan kasih setiamu. Ya Rabbasyakan menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
Kami kenal Engkau sebagai Allah yang luar biasa. Dan kami kenal di dalam hidup kami hanya Tuhan Yesus yang ajaib. Kata Bapa, terus beri kepada kami pengenalan akan Engkau hari lepas hari semakin sempurna. Sebab itulah yang Kau kehendaki dari orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Gembala kami yang agung. Engkau menunjukkan jalan bagi setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan apa yang kami perlukan dan kami butuhkan. Sungguh kami percaya Tuhan, sampai pada hari ini kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu ada, kesetiaan-Mu itu dahsyat. Jampilah setiap kami terus mengecap akan kebaikan-kebaikan-Mu di sepanjang umur hidup kami Tuhan, bahkan sampai kepada kekekalan. Terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Malam hari ini tiba saatnya kami rindu untuk kembali merenungkan akan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami untuk boleh terus diingatkan, dikuatkan, diperbaharui, diteguhkan, dan perjalanan iman kami kepada Engkau semakin hari semakin sempurna. Berkati hamba firman-Mu yang akan menyampaikan malam hari ini, juga setiap kami yang akan mendengarkan. Kiranya Kau berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid, supaya kami terus melihat akan kasih-Mu bekerja dalam hidup kami. Di nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh kembali menikmati kemurahan Tuhan di acara meeting on air yang terus kita kumandangkan dari tempat ini, dan kita mengajak orang-orang yang mengasihi dan kasih Tuhan untuk bersama-sama datang menghadap hadirat-Nya di dalam roh dan kebenaran. Mari bersama-sama hari ini saya juga mengucapkan selamat malam bagi Bapak Saudara yang sudah bergabung baik melalui Instagram, melalui Facebook maupun melalui YouTube malam hari. Kiranya acara ini boleh memberkati setiap kita semua. Iya, mari kita akan melihat di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-12. Ini satu perikop yang sudah tidak asing untuk kita dengar, yang juga dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan 4, yaitu tentang persembahan seorang janda miskin. Saya akan bacakan ayat 41. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita memaintain atau merawat sebuah integritas, ya. Kemarin kita semua dikejutkan dengan 3 hari berturut-turut di beberapa kota ada dalam kondisi yang kurang kondusif, atau saya katakan tidak kondusif. Ada banyak kerugian yang dialami oleh beberapa kota yang ada di Indonesia, termasuk kota-kota besar. Nah, yang saya kaget adalah ketika di salah satu kota di Jawa Timur ada satu universitas yang juga saya kenal, tiba-tiba dosennya menyuruh
kepada mahasiswanya untuk mengikuti demo besar-besaran yang ada di hari kemarin. Nah, bahkan ini sudah marak dia, saya bukan mengada-ada, tapi ada juga di berita-berita, di Kompas ada, di Tribun juga ada, bahwa ternyata guru atau dosennya atau pendidiknya menyuruh mahasiswanya untuk demo, ya. Kalau dia bisa demo, akan dikasih nilai A. Ya. Nah, tentunya tidak selaras atau tidak sejajar dengan apa yang disiapkan, sebab kita tahu mahasiswa itu adalah satu cikal bakal atau satu generasi yang akan menggantikan kita, orang-orang yang sudah mulai menapak usia yang lanjut. Tentunya mereka akan menjadi pengganti. Nah, sekarang bagaimana kalau seorang pendidik memberikan satu didikan yang kurang baik? Bagaimana mutu daripada pendidikan di tanah air ini? Coba bisa dibayangkan, kalau kamu ikut demo, aku kasih kamu nilai A. Padahal ini yang saya mau katakan, dosen ini bukan berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi masalah yang lain. Tetapi kenapa dia bisa berkata demikian? Nah, ternyata kalau kita belajar dikasih Tuhan bahwa hari-hari ini orang sedang mengejar yang namanya nilai, ya. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah itu ada namanya nilai tuntas, ya. Kalau tidak sekian berarti dia fail, dia tidak naik, dia tidak lulus ujian, dia harus mengulang. Nah, banyak orang mengejar nilai, ya. Bahkan kalau kita lihat hari-hari ini orang sedang mengejar kuantitas atau angka, mengedepankan daripada kualitas. Ya, coba dibayangkan seorang calon pengganti daripada pemerintah atau juga sebagai pengganti orang tua, pengganti sebuah perusahaan, ya, pengganti kepala daerah, pengganti yang lain, saudara. Kalau sudah diukur dengan nilai yang salah, maka hasilnya pun tidak akan menjadi baik. Nilai sesuatu yang hanya dilihat dari angkanya, ya, dari angka 1 sampai 10 atau 1 sampai 100, ya. Nah, kalau kita dikatakan angka 7 atau 7,5, ya. Kemarin saya bertemu dengan satu rekan pelayanan. Dia punya anak itu IP-nya tidak pernah di bawah 3, selalu 38, 39, 38, 39, 37,5. Nah, ternyata oleh di mana dia kampus yang dia belajar, ya, dia sudah digadang-gadang untuk menjadi seorang pengajar, seorang dosen. Ditawari, setelah ini kamu mau nggak S2, ada pembiayaan dari kampus dan kamu nanti ada ikatan dinas. Dan ternyata kasih Tuhan, memang nilai itu kadang-kadang diperlukan, tetapi kadang-kadang juga menjadi hal yang salah. Nilai seakan menjadi tujuan utama dengan melupakan esensi dan inti dan hakikatnya. Ya. Nilai bisa dibohongi, nilai bisa dibuat atau diberikan. Yang penting bukan nilai, tetapi bagaimana kita bisa membuat nilai itu lebih bernilai. Ya, kalau katakan A plus atau A, atau katakanlah D, berarti seimbang dengan apa yang dia punya. Ya, jadi kalau dia nilai itu benar-benar murni B atau A-, atau A atau A plus, berarti kredibilitasnya, integritasnya harus sama. Ya, karena saya pernah sampaikan di beberapa waktu yang lalu, bagaimana ada orang-orang yang belajar itu ada yang acuh tak acuh, ya, pokoknya lulus, ya, pokoknya naik kelas dan tidak mendapat apa-apa dalam kehidupannya. Sangat disayangkan, ya. Sekalipun kita sekolah di sekolah favorit atau universitas favorit, kita tidak mencerminkan integritas kita, apa gunanya? Jadi kalau kita hanya mementingkan nilai saja, ya, sehingga nilai itu tidak bernilai, maka alangkah sayangnya. Berkualitas dan bermanfaat, ini yang seharusnya menjadi tujuan kita, mendapatkan nilai dalam kehidupan. Jadi sekali lagi,
integritas itu penting dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, sekarang kita pun sebagai orang percaya ada satu integritas yang Tuhan sedang taruh dalam hati kita untuk benar-benar diperjuangkan, dihidupi, sampai kapan? Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Ya. Nah, kalau kita melihat tentang apa sih integritas? Integritas adalah konsep untuk mempertahankan atau konsistensi, ya, dari metode-metode, nilai-nilai, prinsip-prinsip, norma-norma, ya, ekspektasi-ekspektasi dari sesuatu yang dihasilkan. Ya, jadi kalau kita mempertahankan satu nilai-nilai secara konsisten, ya, berarti kita dianggap oleh banyak orang yang punya integritas. Artinya begini, dalam keadaan baik dia tetap baik, dalam keadaan tidak baik dia tetap baik. Ya, bukan keadaan yang mempengaruhi dalam kehidupannya. Nah, malam hari ini termasuk kita juga belajar tentang bagaimana kita melihat atau nilai dari mata uang, ya. Integritas di dalam mengelola harta benda, mengelola keuangan. Sebab banyak orang yang bertahan di dalam kemiskinan tetapi tidak bertahan di dalam kelimpahan. Ya. Sehingga ini perlu sekali integritas kita itu harus kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Uang dan apa yang ada dalam dunia ini adalah nilai atau simbol yang akan lenyap. Ya. Berapapun nilai yang kita berikan kepada diri kita, ya, katakanlah saudara sebagai seorang yang bertitel, ya. Kenapa sih saya kok senang dengan berbicara tentang titel, ya? Karena saya melihat ketika orang itu ada di satu kondisi dengan satu strata, ya, misalkan dia S2 atau S3, berarti cara berpikirnya, cara berbicaranya, cara berlogatnya harusnya mencerminkan itu. Mencerminkan dia adalah orang-orang yang teredukasi, orang-orang yang benar-benar belajar. Nah, sekalipun kita punya simbol di dalam dunia ini, apalah sebagai seorang pemimpin yang ternama, yang terkenal, yang terhebat, tetapi ketika kematian datang, itu semua adalah lenyap. Ada ketika kita memerankan sebagai seorang yang berintegritas, tapi setelah itu tidak akan ada lagi. Tetapi dalam iman percaya, ya, yang kita pegang dalam Yesus sebagai satu hakiki kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Jadi karena itu di dalam Tuhan pun kita harus punya satu integritas yang luar biasa. Coba Eliezer dibacakan di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-30 ayat 9 dan ayat 8 dan ayat 9. Amsal pasal yang ke-30 ini orang-orang yang memiliki integritas. Amsal 30 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Amsal pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya ke-9, firman Tuhan, "Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Ya, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Itu berbicara tentang permohonan dari Agur bin Yake yang merindukan bahwa itu terjadi atas kehidupannya. Jika aku kaya, aku tidak menyangkalmu. Jika aku miskin, aku tidak mencuri. Tetapi dia berdoa, berikanlah aku makanan yang menjadi bagian. Itu bicara tentang integritas. Nah,
Di dalam ayat yang ke-44 dari pembacaan kita di Markus pasal 4, coba Elias dibacakan sekali lagi. Markus pasal yang ke-12 ayat 44. Markus 12 ayat yang ke-44 ayat, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya. Nah, coba kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-41, di sana dikatakan, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang itu ke dalam peti. Ya, banyak orang kaya memberi jumlah besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Dan ternyata 1 peser 2 duit itu adalah hasil atau dia yang punya, dan itu menjadi tempat untuk dia berlindung, ya. Jadi kita akan belajar hari ini tentang integritas dari janda ini, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya, janda itu bukan sembarang janda, tapi janda yang ditentukan, ya. Coba kita baca di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-5. Itu ada satu hal yang kita bisa pelajari dari suratan daripada Rasul Paulus kepada Timotius. 1 Timotius pasal yang ke-5, saudara bisa membaca dari ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Di sana ada satu janda yang dikatakan janda yang sungguh-sungguh janda. Ada janda yang janda-jandaan, artinya janda yang tidak benar-benar janda. Nah, saya mempelajari di dalam kehidupan seorang janda, nanti sudah bisa baca dengan teliti dalam 1 Timotius pasal ke-5, seorang janda itu hidup sebatang kara, ya. Dia tidak punya anak cucu, dia tidak berharta, usia minimal 60 tahun. Kenapa? Sudah tidak lagi bisa produktif, baik dalam pekerjaan maupun di dalam tubuhnya untuk menghasilkan keturunan. Dan yang lebih hebat adalah janda ini hanya sekali saja bersuami, ya. Jadi bukan mati ganti lagi, mati ganti, tidak. Karena memang itu di Taurat ada kasih Tuhan. Jadi kalau misalkan dia menikah dengan misalkan nih ada satu keluarga punya 4 orang anak wanita. Yang pertama ini menikah dengan seseorang. Ketika mati dikawinkan yang kedua, mati lagi yang ketiga, dan seterusnya. Nah, tetapi dalam masalah perjandaan yang ada di dalam pembahasan kita adalah janda yang memang benar-benar, ya, memang benar-benar janda yang ada ditaruh dalam firman Allah ini, ya. Sekali saja dia bersuami. Dan yang lebih hebat adalah dia punya perbuatan baik yang bisa dilihat orang. Tapi saya akan memberikan di dalam ayat yang ke-5 dari 1 Timotius pasal yang ke-5. Ini yang saya akan sampaikan. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yaitu ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah, dan bertekun dalam permohonan, doa siang malam. Ya, ini kalau nggak salah ada dalam kitab Lukas, ya, seorang yang bernama Fanuel, nggak salah ya, bahwa janda itu dia seorang janda, tapi dia orang yang hidup di bait Allah, ya. Dia berdoa di bait Allah, ya. Nah, yang disebutkan di sini, saya percaya ini yang menjadi kriteria yang dicatat di dalam Markus pasal yang ke-12 maupun dalam Lukas pasalnya yang ke-21. Janda ini benar-benar menggantungkan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Ini sebuah teladan yang baik, yang menjadi sebuah contoh bagi kita, artinya menggantungkan diri kepada Allah, ya. Makanya dia punya integritas yang luar biasa.
sekalipun dia miskin, ya, dia tadi seperti kitab Amsal, dia tidak mencuri dan menghina nama Tuhan, tapi benar-benar janda ini, sekali lagi saya akan bacakan ayat yang kelima. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh pengharapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Kita bisa bayangkan, dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, memang tidak dikisahkan janda ini kapan dia ditinggalkan suami. Yang jelas bahwa ketika Alkitab dicatat dalam kitab Markus dan Lukas, ini berarti apa? Peristiwa-peristiwa yang penting itu terjadi. Nah, di dalam Kisah pasal 6 ayat yang kedua ada satu ketentuan yang diputuskan oleh gereja mula-mula. Kisah Rasul pasal yang ke-6, ya, ini menjadi satu hal yang luar biasa, ya. Pada masa itu ketika jumlah murid-murid semakin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ya, makanya Tuhan berkata dalam bagian yang lain, janda-janda dan yatim piatu itu adalah bagian daripada Tuhan. Ketika janda ini benar-benar menaruh pengharapan kepada Tuhan, berarti sumbernya itu dari Tuhan. Ini pelajaran sangat baik sekali kasih Tuhan, ya. Mungkin saudara-saudara, Pak, aku kan masih punya pekerjaan, tetapi saya katakan begini, ketika kita berintegritas dengan Tuhan, berarti kita sadar apa yang ada pada kita itu karena Tuhan saja. Karena pemberian, karena anugerahnya, karena kasihnya diberikan pada kita. Pantas kenapa Alkitab dalam Markus pasal yang ke-12 ini mencatat, sebab tahu betul, ya, kondisi janda. Makanya Yesus benar-benar memperhatikan, ya. Saya kembali ulang, ini satu kalimat yang jangan kita abaikan, ya. Memang ada pernyataan, tapi saya akan membacakan 41. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ternyata Yesus mengamat-amati apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Dia benar-benar melihat dan dia memperhitungkan. Nah, ternyata yang saya lihat di sini, janda ini tidak didapatkan Tuhan dalam kondisi sebagai pencuri atau orang jahat karena untuk memenuhkan kebutuhan. Coba kalau kita lihat beberapa waktu melalui kasih Tuhan, ya, ada satu ibu, ya, sudah tua renta, dia seorang janda, kemudian karena dia ingin memenuhi kebutuhannya, dia harus pergi ke ladangnya orang, dan ternyata oleh pemilik daripada ladang itu, dia dianggap sebagai pencuri. Akhirnya apa? Ini viral waktu itu, tahun berapa, ya, viral, karena apa? Dianggap dan dihukum cukup lama, ya. Kasih Tuhan, saya merindukan hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting, bagaimana kita menjaga integritas kita dikaitkan dengan kondisi yang ada hari-hari ini. Ya. Kondisi yang ada hari-hari ini memicu kita untuk apa? Untuk tidak jujur itu mungkin. Tidak tekun bisa, ya. Tidak setia bisa. Tetapi janda ini dalam kondisi yang tidak baik secara finansial, ya. Kondisi yang tidak baik di tengah-tengah keterbatasan, tapi dia masih memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya. Janda ini mempersembahkan, ya. Saya baca sekali lagi dikatakan di sana ayat 42, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit, artinya mata uang yang paling kecil nilainya yang dia punya satu-satunya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar bagaimana janda ini akhirnya oleh Tuhan diacungi jempol. Lihat janda ini.
Dia memberi dari kekurangannya, dia memberi dari apa yang dia punya. Bahkan apa? Seluruh nafkahnya ada apa? Kehidupannya. Nah, saya pelajari yang pertama, dia mempersembahkan, ya. Nah, mempersembahkan ini sebagai tanda bakti. Saya percaya janda ini ketika tadi saya sudah katakan di awal, janda ini satu pribadi yang menggantungkan kehidupannya kepada Tuhan. Berarti ketika dia ada hari ini atau hari esok sampai ajal menjemput, dia sadar itu karena Tuhan. Jadi dia memberi yang pertama karena apa? Sebagai tanda baktinya dia. Ya. Ini bukan bisa tentang balas budi, tapi berbakti karena apa? Tuhan sudah baik kepada dia. Artinya begini, orang yang berbakti itu orang yang tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang yang sudah menjadi atau sudah memberi yang terbaik buat kita. Saudara, Yesus gambaran pribadi yang terbaik yang sudah memberikan nyawanya buat kita. Jadi ketika kita memberi kepada Tuhan, itu bukan sifatnya derma, ya. Bukan sumbangan sukarela. Bukan juga iuran gereja. Bukan juga simpanan hari tua kita gambling. Aku nabung di gereja sekian, nanti aku dapat sekian. Tidak. Jadi sebagai tanda bakti ini, bukan sebagai sumbangan sukarela atau derma, ya, bukan sebagai iuran kas gereja, atau iuran daripada rohaniwan yang ada, bukan juga simpanan hari tua, tetapi sesuatu yang dipersiapkan dan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Markus 14, 3 dan 4 dan Yohanes 12, 3-5, di sana ada seorang wanita. Ketika dia melihat ini, waktu yang terbaik mempersembahkan kepada Yesus. Dipecahkannya leher daripada botol minyak narwastu yang dikumpulkan. Ini apa? Dipakai untuk hari pernikahannya dia. Tapi karena dia punya bakti kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, maka dengan kesadaran penuh, dia bayar itu kepada orang yang sudah memberi sesuatu yang terbaik. Minyak wangi bagi Yesus nggak ada apa-apanya. Tapi bagi kita berharga. Jadi mempersembahkan itu artinya apa? Memberi sebagai tanda bakti. Bukan karena kepingin, saudara-saudara, saya percaya janda ini ketika dia memberi kepada rumah Tuhan, di gereja Tuhan waktu diceritakan dalam peristiwa ini, janda ini pun juga tidak kepingin dia catat di Alkitab, dia memberi saja. Karena dia tahu bahwa apa yang dia punya, apa yang dia miliki, itu sebagai satu tanda bakti yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Berapa banyak, termasuk juga saya, kadang-kadang, sayang, ini kan kesukaanku, ini kan sukaan ini, sehingga apa kita tidak bisa memberi. Nah, hari ini kasih Tuhan, mari kita mau memberikan kepada Tuhan satu dedikasi, ya, satu dedikasi yang tinggi. Saudara, karena itu, makanya kenapa sih sekarang ini kok banyak sekali kita jumpai orang-orang yang tidak puas dalam pekerjaan, ya. Saudara-saudara, kok kita sadar ya. Ketika kita membuat satu CV ke satu kantor, ya, kita diterima, ya, dengan gaji sekian. Kenapa kita nggak mengucap syukur? Kenapa kita ngedumel? Masa S1 digaji sekian? Masa digaji tidak sesuai UMR? Nah, berarti apa? Kita tidak bisa berbakti. Merasa bahwa itu kekuatan dia untuk bekerja. Dan Tuhan sehari-hari sedang ingatkan kami semua untuk seperti perjalanan orang Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Di Mesir dia ingat sesuatu, dia nggak perlu pusing dengan makanan, tapi dalam perjalanan banyak hal yang dihadapi. Tapi ternyata disitulah kita melihat ini karya Tuhan yang luar biasa. Nah,
demikian juga hidup kita kasih Tuhan. Mari kita menyadari apa yang kita beri itu sebagai tanda bakti kita kepada Tuhan. Ya, seperti kita pada orang tua kita. Orang tua nggak mau dibalas, nggak ada yang bisa balas orang tua, nggak ada. Sampai hari ini pun saya tidak bisa membalas jasa orang tua ke saya. Ya, tapi saya berbakti kepada dia, menghormati dia di masa usia lanjut. Saya mungkin tidak bisa bertemu, saya say hi dengan dia. Ya, kami bersendakuro dengan ibu dengan mertua. Kami nggak bisa membalas kebaikan dia. Dengan Tuhan kita bisa balas apa? Wanita ini dia sadar, dia sebagai wanita yang berintegritas. Dia berikan kehidupannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, ketika mempersembahkan, dia memberi dari apa yang dia miliki. Bukan yang tidak ada pada dia. Ya, yang dipegang di tangannya 2 peser 1 duit. Dan itu yang terbaik dia berikan pada Tuhan. Ya, jadi bukan sebagian, bukan sisa, tetapi seluruh hidupnya. Coba dibaca di 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus, silakan Eliezer bisa dibantu membacakan. 2 Korintus 6 ayat 10. 2 Korintus 6 ayat yang ke-10. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Puji Tuhan. Kita punya seperti tidak punya, kita tidak punya seperti orang punya. Jadi Tuhan menginginkan setiap kita memberi dari apa yang ada pada kita, nggak mau yang lain-lain. 2 Korintus 8 ayat 12, saya akan bacakan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi ini sebagai orang yang punya integritas yang tinggi, ya. Makanya dalam hidup kita, mari hari ini kita akan mempersembahkan sebagai tanda bakti kita dan apa yang ada pada kita. Saudara punya waktu, saudara punya keluarga, saudara punya kekayaan, saudara punya harta, ayo dedikasikan itu semua kepada Tuhan. Maka apa? Tuhan akan apa? Kalau saudara baca tadi dengan teliti, ya, janda ini diakui oleh Tuhan. Lihat janda ini memberi yang terbaik, bahkan apa? Seluruh hidupnya, seluruh nafkahnya diberikan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau sudah memahami dengan baik, di dalam Alkitab itu ada banyak sekali janda-janda yang mencatat dalam sejarah Alkitab luar biasa. Ada nama Tamar, ya, ada nama Naomi, ada nama Orpa, ada nama Ruth, ya, ada juga janda Sarfat, ya. Termasuk janda ini disejajarkan sebab hidupnya itu dengan Tuhan, menggantungkan imannya kepada Tuhan. Dan sekali lagi, apa yang dia punya, apa yang dia berikan, ya sudahlah. Dan saya percaya itu yang menjadi bagian yang kita pelajari hari ini. Jadi kalau kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, ya, makanya Tuhan pun akan memberi pada kita sesuatu yang terbaik. Saudara, hari ini kenapa disampaikan ini kepada kita semua? Hari-hari ini memang banyak orang yang egonya tinggi. Ya, dengan kondisi pandemi banyak orang perek amat dengan orang lain, biar mau mati-matilah, mau hidup-hiduplah. Bukan demikian dengan kita. Integritas kita mesti kita tampilkan ke tengah-tengah dunia. Ada kesukaran, ada sukacita, ada apa, tetap kita tidak goyah bahwa kita bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Karena itu malam hari ini, bila pelajaran ini memberikan kepada kita semua, termasuk juga saya, sesuatu yang terbaik bahwa orang yang sederhana pun bisa dipakai Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang terbaik. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Bapa, buat malam hari ini kami sudah merenungkan dan belajar firman-Mu. Engkau mengajar kepada kami untuk mempersembahkan yang terbaik, sebab kami tahu hidup ini karena Tuhan.
hidup ini karena Kristus. Hidup ini semua karena anugerah, bukan karena kekuatan kami. Ajar kami menyadari Tuhan, sekalipun kami orang yang sudah sekolah tinggi, kami bertitel, kami punya kemampuan, kami sadar itu semua karena pemberian-Mu. Biarlah Tuhan hari ini kami boleh memberikan yang terbaik sebagai tanda bakti kami kepada Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami tabur, apa yang kami beri Tuhan, terus memperhitungkan dalam kehidupan kami. Berkat-Mu atas umat-Mu malam hari ini Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, itulah tadi firman yang telah kita dengar, kiranya boleh memberkati setiap kita yang sudah menyaksikan program ini. Ya, kami akan menyapa karena masih ada waktu yang kita pakai, yang sudah bergabung melalui Facebook, Instagram maupun YouTube. Silakan Pak Eli bisa menyapa yang sudah bergabung malam hari ini. Dari Facebook ada Bu Esti. Ya, kami menyapa yang bergabung lewat Facebook. Ya, selamat malam Bu Esti. Lalu ada Pak Ishak Dauhan. Ya, Pak Ishak, Pak Dohan. Halo, Selamat malam Pak Yer. Pak Dohan, Pak Yeremia. Pak Parsilaru. Iya, selamat malam juga Pak Pak Parsi. Parsi. Terima kasih Ini Pak. pemirsa setia. Iya, sama kami. Sama Kak Pipit. Ya, selamat malam Kak Pipit. Terus YouTube-nya lagi mati lampu. Di Instagram ada Franklin Patikawa. Ya, selamat malam Ibu Dwi. Oh, selamat malam Bu Dwi. Maria Cili. Iya, Halo, selamat malam Pak juga, Sinjung. Pak Radi. Harapan Tarihoran. Pak Harapan. Pak Harapan, selamat malam Pak. Selamat bergabung. Pak Canton. Ya, selamat malam Pak Charlton. Buat Pipit buah-buah Pekalongan. Selamat malam Pak. Ya, puji Tuhan. Pak Tik. Ya, selamat malam Pak Tik. Selamat malam, selamat bergabung. Selamat malam juga Bu Bu Mira. Tante Mira. Ada Liciu 78. Halo, Indah, apa kabar Indah? Orang Krian ini, orang Krian. Ada Yonatan Lampron City. Halo. Ya, selamat malam juga Pak Yonatan. Pak Yonatan, ini orang dari Toli-Toli. Puji Tuhan bisa bergabung malam hari ini. Pak Riki. Pak Riki, Ya, selamat malam Pak Riki. Indah. Mbak Indah, Malam, Nihoma. Linda Christopher. Halo, Selamat malam Bu Linda, baru udah muncul lahiran ya. belum? Kak Juan. Kak Ya, Juan, selamat malam juga, Kak Juan. Terima kasih. Tuti. Bu Tuti, iya selamat malam Bu Tuti. Puji Tuhan. Charles. Ya, Charles, selamat malam. Charles. Bambang Suta. Selamat Pak malam Bambang. juga Pak Bambang. Ada tambahan dari Stefan Purunto. Halo Fani, malam Fani. Pak Isai Bisono. Pak Isa, selamat malam. Iya juga selamat malam Bu Vin. Tuhan memberkati kita semua. Iya, puji Tuhan. Iya, kiranya cari boleh memberkati setiap kita. Kita akan berjumpa di meeting on air hari Rabu yang akan datang, ya. Terus jaga kesehatan dengan baik-baik, tetap laksanakan protokol kesehatan, ya. Meskipun nanti Senin sudah dibuka, tetap kita perhatikan kesehatan kita masing-masing, ya. Puji Tuhan, sampai berjumpa di hari Rabu yang akan datang. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus berkati setiap kita dan selamat malam. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah